Pandangannya berkeliling mencari sosok Oral. Tetapi wanita itu tak ada, sama sekali tak ada. Layem keluar dari hotel. Kali ini mencari Oral di halaman hotel. Namun di tempat itu pun Layem tak bisa menemukannya. "Kamu sebenarnya kemana, Mbak?" lirih Layem. Ia begitu kebingungan. Layem pun kembali ke dalam hotel. Ia menghampiri si resepsionis hotel. "Ada yang bisa saya bantu, Mas?" ucap si resepsionis begitu Layem sampai di hadapannya. "Saya mau nanya, Mbak. Mbak lihat cewek yang semalam sama saya lewat lobi ini nggak?" Si resepsionis tampak kebingungan. "Maaf, Mas. Saya lupa bagaimana rupa wanita yang bersama Masnya semalam." Jawaban si resepsionis membuat Layem tampak kecewa. "Kalau begitu, apa saya boleh masuk ke ruang kontrol CCTV? Saya hanya ingin melihat rekaman CCTV beberapa jam yang lalu." pinta Layem. Ia tiba-tiba menemukan ide tersebut. "Tentu saja boleh, Mas. Silakan Masnya pergi ke ruangan di sebelah sana. Nanti Masnya akan bertemu dengan petugas kami." Si resepsionis menunjuk sebuah ruangan tertutup yang berlokasi paling ujung dari lobi. Ruangan yang tak begitu besar. Sebuah ruangan yang dimaksud Layem tadi. "Oke, makasih, Mbak." Layem segera berjalan cepat menuju ke ruangan tersebut. Setelah sampai, sebelum masuk ia mengetuk pintu terlebih dahulu. Kemudian baru ia pun melangkah ke dalam. Benar, di ruangan ini sudah ada petugas yang sedang bekerja. Ia tengah menjaga monitor yang terhubung ke semua CCTV di hotel ini. "Maaf, Mas, mengganggu. Saya boleh minta tolong sama Masnya?" ucap Layem kepada si petugas. "Minta tolong apa ya, Mas?" tanya si petugas. "Bisakah Masnya tunjukkan rekaman CCTV beberapa jam yang lalu? Terutama di depan kamar yang saya tempati." "Baik, Mas. Tunggu sebentar." Si petugas mengotak-atik komputer di hadapannya. Ia sedang mencari rekaman CCTV yang dimaksud Layem. "Kira-kira di jam berapa sampai jam berapa ya, Mas?" tanya si petugas. "Coba tengok yang jam 8 sampai jam 9. "Baik, Mas." Rekaman CCTV di jam tersebut pun langsung muncul di layar komputer. Layem dan si petugas memperhatikannya lekat-lekat. Layem yang berdiri di samping si petugas pun sampai sedikit membukakan badannya agar pandangannya lebih jelas menatap monitor. Awalnya rekaman hanya berupa lorong kamar yang tak ada aktivitas apapun. Tetapi di menit ke-15, kamar yang ditempati Layem dan Oral tampak terbuka. Oral keluar dari kamar tersebut. "Dia yang sedang saya cari, Mas," ucap Layem. Ia sedikit lega, setidaknya ia sudah melihat keberadaan Oral. Namun kemudian ia tertegun. Di rekaman CCTV itu tampak Oral yang sedang berjalan sambil menangis. "Tolong tunjukkan rekaman CCTV di tempat lain yang dilalui wanita ini, Mas," perintah Layem. "Baik, Mas." Kini di layar monitor pun nampak rekaman CCTV dari berbagai titik. Di setiap lorong-lorong yang dilalui Oral, di lobi, dan terakhir di halaman hotel. Setelah itu, keberadaan Oral pun tak terlihat lagi. Layem mengusap wajahnya. Ia tengah begitu kebingungan, mengapa Oral diam-diam meninggalkan hotel ini. Mengapa Oral meninggalkannya begitu saja? Dan terlebih, Oral dalam keadaan menangis. "Apapun yang terjadi aku harus mencarinya," gumam Layem. Oral berjalan tertatih-tatih di sepanjang trotoar jalan. Ia sedang begitu kecewa terhadap dirinya sendiri. Karena rupanya lagi-lagi ia merasa bersalah seperti semalam. Ia merasa bersalah karena telah mengkhianati Haidar. Bisa-bisanya ia bercinta dengan laki-laki lain. Apalagi laki-laki itu adalah adik Haidar sendiri. "Dosaku sangat besar. Aku wanita yang jahat. Aku sangat menjijikkan," lirih Oral di antara isakannya. Keadaannya saat ini benar-benar kalut.
dan karena itulah tubuhnya jadi begitu tak sehat. Kedua kakinya terasa bergetar dan lemas. Tetapi ia paksakan untuk melangkah. Pikirnya, ia akan pulang tanpa Layem. Ia akan menghindar dari laki-laki itu. Ia akan melupakan Layem. Ia akan mengubur perasaan terlarangnya terhadap Layem. Namun tiba-tiba, brukak, Aurel malah ambruk begitu saja. Ia pingsan di jalan. Layem mengemudikan mobilnya dengan kencang pergi ke desa tempat tinggal Haidar. Layem menduga mungkin saja Aurel telah pulang sendiri ke tempat tersebut. Dan Layem ingin memastikannya. Selang 3 jam kemudian, Layem pun akhirnya sampai. Mobilnya ia parkir sembarang di halaman rumah. Setelah itu, ia keluar dari mobil tersebut. Layem langsung melihat keberadaan Haidar di teras rumah. Haidar dengan wajah marahnya. Layem berjalan mendekat ke arah Haidar. Setelah sampai, baru Layem hampir berucap, tapi tiba-tiba saja. "Buka!" Haidar memukul wajah Layem. "Bangsat! Kau bawa kemana istriku? Hah!" teriak Haidar. Layem yang barusan sedikit terhuyung langsung menegakkan kembali tubuhnya. "Apa dia sudah pulang? Dia sudah ada di sini, kan?" tanya Layem dengan nada suara panik. "Maksudmu apa?" Haidar pun kebingungan dengan ucapan Layem. Layem tak menjawab. Ia malah segera masuk ke dalam rumah. Ia melangkah di setiap ruangan. "Mbak! Mbak Aurel!" Layem memanggil-manggil nama Aurel. Haidar terus mengikuti langkah kaki Layem. Dan ia masih begitu kebingungan dengan apa yang dilakukan Layem. "Kamu cari siapa? Hah?" Haidar menggeret lengan Layem. "Saya cari Mbak Aurel, Pak. Dia sudah pulang kan? Dia sudah sampai rumah, kan?" "Bangsat! Bukankah Aurel sedang sama kamu?" teriak Haidar. "Dia tadi tiba-tiba pergi, Pak. Tak tahu kemana. Aku kehilangan dia." Beg. Untuk kedua kalinya Haidar memukul wajah Layem. "Kau harus tanggung jawab. Kau harus dapatkan Aurel kembali." Haidar memegang kerah baju Layem. Ia benar-benar tengah begitu emosi. Sedang Layem, ia tak berusaha melawan. Ia pasrah. Karena kini ia tengah merasakan kekalutan karena kehilangan Aurel. Aurel pelan-pelan membuka matanya. Ia langsung melihat ruangan yang serba putih. Ruangan yang beraroma obat-obatan. "Aku di mana?" lirih Aurel. Ia kebingungan. Dengan tenaga yang lemah, ia berusaha terduduk. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang mencegahnya. "Kamu berbaring saja dulu. Tubuhmu masih lemah," ucap laki-laki tua yang rupanya sedari tadi duduk di samping tempat tidur Aurel. Ternyata Anwar. Ia begitu perhatian menunggui Aurel sampai siuman. "Aku sedang ada di mana, Pak?" tanya Aurel. "Kamu sedang ada di rumah sakit," jawab Anwar. "Rumah sakit?" Aurel tertegun. "Kenapa aku bisa ada di rumah sakit? Kamu pingsan di jalan. Tadi ada yang menemukanmu. Dia langsung membawamu ke sini. Dan kebetulan dokter yang menanganimu adalah teman Papa, dan dia juga pernah bertemu kamu. Makanya dia langsung menghubungi Papa. Memangnya Bapak siapa? Apa Bapak mengenal saya?" Anwar tercekat mendengar pertanyaan Aurel. "Kamu lupa sama Papa?" Aurel menganggukkan kepalanya. "Sudah beberapa bulan ini aku hilang ingatan. Aku melupakan semua orang," terang Aurel. Anwar makin terkejut. Karena selama ini Layem tak pernah memberitahukan tentang keadaan Aurel. Ia hanya bilang Aurel masih sakit. Jadi Aurel harus tetap tinggal di desa untuk sementara waktu. "Aku adalah papa mertuamu, Rel. Tapi kamu sudah kuanggap seperti putri kandungku sendiri. Jadi bapak papanya Mas Haidar. Ya, juga papanya Layem." Aurel tersenyum kecil. Ia lega. Setidaknya saat ini ia tengah bersama seseorang yang mungkin sangat menyayanginya.
Dert. Handphone Layam terdengar bergetar. Ia yang tengah sama-sama dengan Haidar memikirkan di mana Orol saat ini berada, langsung meraih benda pipihnya tersebut. Rupanya ada sebuah panggilan dari Anwar. "Halo, Pa?" Layam pun langsung menerimanya. "Halo, Layam. Kamu sekarang di mana?" Tanya Anwar di ujung telepon. "Aku sedang di desa, Pa. Apa kamu sedang kebingungan mencari Orol?" "Iya, Pa. Kenapa Papa bisa tahu? Orol sekarang sedang bersama Papa. Benarkah?" Layam langsung girang. "Sekarang dia ada di mana, Pa?" Tanyanya. "Dia sedang ada di rumah sakit." "Rumah sakit?" Layam tertegun. "Dia kenapa? Pa, apa yang terjadi sama dia? Dia tak kenapa-napa kan? Pa, dia baik-baik saja kan?" Layam seketika panik. Ia takut ada apa-apa dengan Orol. Apalagi saat ini Orol dalam keadaan hamil. "Dia tak apa-apa. Dia tadi sempat pingsan di jalan. Tapi untung ada orang yang menolongnya," jelas Anwar. "Dia sekarang dirawat di rumah sakit mana, Pa?" "Di rumah sakit, wah. Kamu segeralah ke sini." "Baik, Pa, aku akan segera ke sana." Layam menutup panggilan Anwar. Ia hampir melangkah keluar dari rumah Haidar. "Kau mau kemana?" tanya Haidar. "Aku mau menemui Mbak Orol." "Kau sudah menemukannya?" "Ya." "Di mana dia?" Haidar begitu antusias dan ingin tahu. "Dia ada di rumah sakit." "Apa?" Haidar terkejut. "Apa yang terjadi sama dia? Kenapa dia bisa ada di rumah sakit?" tanyanya. "Dia tadi pingsan di jalan. Seseorang menemukannya dan membawanya ke rumah sakit. Sekarang juga aku harus ke sana." "Aku ikut," pinta Haidar. Dan kali ini Layam tak tega menolak. Karena ia tahu bagaimana khawatirnya Haidar terhadap Orol sedari tadi. Mereka sama-sama keluar dari rumah. Berlari menuju mobil Layam. Mereka pun masuk. Layam duduk di kursi kemudi, sedang Haidar duduk di sebelahnya. Layam segera menghidupkan mesin mobilnya. Melaju dengan kecepatan tinggi. Karena ia sudah sangat tak sabar ingin cepat-cepat mengetahui keadaan Orol. Ia berharap ucapan Anwar benar, Orol tak kenapa-napa. Juga ia berharap bayi di dalam kandungan Orol sama sekali tak terjadi masalah. 3 jam pun berlalu. Mobil yang dikemudikan Layam akhirnya sampai di kawasan rumah sakit tua. Ia segera memarkirkan mobilnya di tempat yang disediakan. Layam dan Haidar turun. Mereka segera berlari masuk ke dalam bangunan rumah sakit. Mereka langsung menuju ke ruangan resepsionis. "Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?" sapa si resepsionis terhadap Layam dan Haidar. "Saya mau tanya, Mbak, ruangan pasien atas nama Orol ada di mana ya?" tanya Layam. "Pasien masuk ke rumah sakit ini kapan ya, Mas?" Si resepsionis gantian melemparkan pertanyaan. "Tadi pagi, Mbak." "Baiklah, saya cek dulu ya, Mas." Si resepsionis tampak mengutak-atik komputer di hadapannya. Ia tengah mencari ruangan pasien yang dimaksud Layam. "Pasien yang bernama Orol ada di ruangan Cempaka nomor 1 triliun, Mas," ucap si resepsionis. Ia akhirnya menemukannya. "Ruangan itu di sebelah mana ya, Mbak?" tanya Layam lagi. "Masnya lurus aja, lalu belok kiri. Habis itu ada pertigaan, Masnya belok kanan," jelas si resepsionis. "Jadi di situ ruang cempakanya?" "Bukan, Mas." "Lah terus itu ruangan apa?" "Itu rumah otornya." "Aku tanya ruang cempaka, woi. Bukan rumah otornya." Kesabaran Layam setipis tisu. "Kalau ruang cempaka, tuh di situ, Mas." Si resepsionis menunjuk ruangan yang tak begitu jauh dari keberadaan mereka saat ini. "Oke, makasih, Mbak."
Layam dan Haidar segera menuju ke ruangan cempaka. Mereka langsung mencari kamar nomor 1 triliun. Mereka pun akhirnya menemukannya. Mereka bergegas masuk. Layamlah yang lebih dulu, sedang Haidar berada di belakangnya. Mereka langsung melihat keberadaan Oral. Wanita itu tengah duduk di atas tempat tidur. Dia ditemani oleh Anwar. Tampaknya semula mereka sedang asik mengobrol. "Mbak Oral," lirih Layam. Layam berjalan mendekat ke arah Oral. Setelah sampai, ia merentangkan kedua tangannya. Ia hampir memeluk Oral. Tetapi, "Jangan sentuh aku!" cegah Oral. Ia mengatakannya dengan nada suara yang ketus. Layam tertegun. Apalagi kemudian, "Mas!" Oral memanggil Haidar. Haidar pun berjalan mendekat. Dan begitu sampai, "Buka!" Oral memeluk Haidar. Layam yang melihatnya begitu terkejut. Oral yang telah menolak pelukannya, tetapi sekarang Oral malah tampak memeluk laki-laki brengsek tersebut. "Kamu tak apa-apa kan, sayang? Gak ada yang terluka kan?" tanya Haidar. Ia sambil melihat lekat-lekat wajah Oral. "Iya, Mas. Aku tak apa-apa," jawab Oral. Haidar kembali memeluk tubuh Oral. Anwar yang melihatnya begitu terkejut. Bukankah sebelum menghilang, Oral sudah begitu benci terhadap Haidar? Bahkan Oral sudah berniat ingin menggugat cerai Haidar. Tetapi kenapa sekarang seperti ini? Kenapa hubungan mereka kembali baik? Seolah tak pernah terjadi apa-apa pada pernikahan mereka. "Haidar, Layam!" panggil Anwar kepada kedua putranya. "Iya, Pak?" jawab kompak Haidar dan Layam. "Papa ingin bicara sama kalian berdua. Ayo, kita bicara di luar." "Baik, Pak." Anwar yang lebih dulu keluar dari kamar rawat inap Oral, disusul oleh Layam. Sedang Haidar, ia berpamitan terlebih dahulu kepada Oral. "Sayang, aku bicara sama Papa dulu ya," kata Haidar. "Iya, Mas," balas Oral. Haidar pun ikut keluar dari ruangan ini. Ia langsung menghampiri Anwar dan Layam yang sedang berdiri di ujung koridor. "Ada apa, Pak?" Layam yang bertanya terlebih dahulu. "Kenapa selama ini kamu tak bilang kalau Oral mengalami amnesia?" kata Anwar. Ucapannya tertuju kepada Layam. "Maaf, Pak, aku hanya tak mau membuat Papa khawatir. Lagi pula, aku yakin suatu saat pasti ingatan Mbak Oral akan kembali lagi," jelas Layam. "Lalu kamu, apa yang sudah kamu lakukan sama Oral?" Kali ini pertanyaan Anwar tertuju kepada Haidar. "Maksud Papa apa? Kenapa Oral jadi seperti itu? Apa yang sudah kamu lakukan sama dia semenjak kamu membawa kabur dia?" "Aku tak melakukan apa-apa." "Jangan bohong kamu! Buktinya Oral jadi bersikap baik sama kamu. Bukankah dulu dia sangat membencimu? Aku hanya bersikap menjadi suami yang baik. Itu saja. Apa kamu membohonginya? Apa kau tak memberitahukan apa yang terjadi sebenarnya?" Kali ini Haidar terdiam, karena tebakan Anwar sangatlah tepat. "Jawab pertanyaan Papa, Haidar!" paksa Anwar. "Ya, aku tak memberitahukannya." "Brengsek kamu! Walaupun kamu anak Papa, Papa tak akan membenarkan perbuatan kamu itu." Anwar begitu geram. "Tapi aku berbuat seperti itu juga demi kebaikan dia, Pak." Haidar berusaha membela diri. "Kebaikan apa? Hah? Aku tak boleh memaksa otaknya untuk mengingat kejadian-kejadian yang dulu. Makanya aku tak memberitahukan apapun tentang apa yang terjadi pada pernikahan kami. Dan kau berpura-pura menjadi suami yang baik untuk menutupi kesalahanmu yang dulu. Begitu? Aku hanya ingin memperbaiki semuanya, Pak. Aku ingin kembali seperti dulu. Karena aku sangat menyayangi Oral, Pak. Tetapi kau tak berhak berbuat seperti itu. Oral harus tahu semuanya.
Anwar hampir melangkah pergi. "Papa mau apa?" Haidar seketika panik. "Papa akan mengatakan yang sebenarnya. Persetan dengan alasanmu demi kebaikan dia. Itu hanya akal-akalanmu saja. Kumohon jangan lakukan itu, Pa." Haidar meraih lengan Anwar. Ia mencegah perbuatan Anwar. "Aku janji aku akan mengatakannya sendiri. Aku akan menceritakan apapun tentang hubungan kami. Tapi tidak sekarang, Pa. Tolong beri aku waktu. Lagian, apa Papa tega? Keadaan Oral sedang tak begitu sehat. Dia juga sedang hamil. Kalau Papa bicara tentang hal itu sekarang, pasti keadaannya akan semakin memburuk. Dan mungkin akan beresiko pada kehamilannya. Papa tak ingin ada apa-apa dengan calon cucu Papa kan?" Anwar terdiam. Ia sedang menimbang-nimbang apa yang diucapkan Haidar. Kata-katanya ada benarnya juga. Untuk saat ini, kesehatan Oral adalah prioritas utama. "Baiklah, Papa akan beri waktu kamu. Secepatnya kamu harus berbicara jujur tentang hubungan kalian yang sebenarnya. Kalau kau mengingkari janjimu, Papa yang akan mengatakannya sendiri," ucap Anwar. Ia akhirnya setuju dengan permintaan Haidar. "Iya, Pa, aku tak akan mengingkari janjiku," balas Haidar. Ia lumayan lega. "Apa kau mau makan jeruk, sayang?" tanya Haidar yang kini duduk di sebuah kursi yang bertengger di sebelah ranjang Oral. Sedang Layem dan Anwar, mereka hanya bisa duduk di sofa yang juga bertengger di ruangan ini. "Iya, Mas. Aku mau," balas Oral. Haidar segera mengambil nutrisari sachet yang tergeletak di atas meja nakas. Nutrisi rasa jeruk yang tadi dibelinya di pasar. Ia segera membukakan bungkusnya untuk Oral. "Ini, sayang." Haidar menyerahkannya. "Lo kok malah nutrisari, Mas? Bukan buah jeruk sungguhan?" Oral terheran. "Nutrisi lebih murah, sayang. 10.000 udah dapat serenteng. Lagian rasanya juga sama kayak jeruk beneran kan?" Bibir Oral mengerucut. Ia tak suka dengan sifat pelit Haidar. "Kalau gitu aku nggak jadi makan jeruk aja, Mas," kata Oral. Ia sedikit ngambek. "Loh, kenapa?" Haidar gantian yang terheran. "Atau kamu pingin rasa yang lain? Kamu pingin yang rasa apa? Durian, stroberi, atau rasa leci? Nanti akan aku belikan ke warung." "Gak usah!" tolak Oral. Suaranya terdengar ketus. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu. Lalu kemudian pintu pun terbuka. Seorang dokter dengan ditemani 2 perawat masuk ke ruangan ini. "Selamat siang, saya mau periksa perkembangan kesehatan Nyonya Oral," ucap Dokter Tukiat. Dokter yang juga teman Anwar. "Silakan saja, bro," balas Anwar. Dokter Tukiat dan kedua perawat mendekat ke arah Oral. Layem dan Anwar turut melakukan hal yang sama. Dokter Tukiat mulai melakukan pemeriksaannya. Menempelkan alat stetoskop ke dada Oral. Ia sedang mendeteksi detak jantung Oral. "Apa ada yang masih dikeluhkan, Nyonya?" tanya Dokter Tukiat ke arah Oral. "Gak ada, Dok. Saya sudah benar-benar sehat," jawab Oral. Salah satu perawat menyerahkan catatan tentang riwayat pemeriksaan-pemeriksaan yang sebelumnya kepada Dokter Tukiat. Dokter itu pun melihatnya dengan saksama. Lalu kemudian, ia mulai berucap terhadap semuanya, terutama terhadap Oral. "Setelah saya evaluasi hasil pemeriksaan terakhir dan hasil lab yang kami lakukan kemarin, saya menyimpulkan kondisi Nyonya Oral memang sudah membaik dan stabil. Jadi hari ini juga Nyonya sudah diperbolehkan pulang. Benarkah, Dok?" Semua tampak girang mendengar penjelasan Dokter Tukiat. "Ya, tapi saya sarankan untuk setelahnya Nyonya tetap harus kontrol dan melanjutkan pengobatan di rumah sesuai anjuran." "Baik, Dok." Oral mengiyakan. Setelah obrolan tersebut, Dokter Tukiat dan kedua perawat pergi meninggalkan ruangan kamar Oral.
Ayo, sayang, kita bersiap-siap pulang. Ajak Haidar. Ia begitu bersemangat. Kau mau ajak dia kemana? Sahut Anwar. Pulang, Pak. Pulang kemana? Ke desa. Tak boleh. Kamu tak boleh membawanya ke sana lagi. Ucap tegas Haidar. Karena ia tak mungkin membiarkan Haidar semakin meracuni pikiran Orol. Ia juga tak mau terjadi apa-apa terhadap Orol dan calon cucunya. Loh, kenapa, Pak? Haidar terheran. Rumah kami di sana. Jadi wajar kalau aku bawa dia pulang ke sana. Tambahnya, Anwar menatap Haidar dengan tatapan tajam. Haidar pun langsung mengerti dengan maksud tatapan tersebut. Kalau Orol tak boleh pulang ke desa, lalu dia harus tinggal di mana? Tanya Haidar. Biar sementara dia tinggal di rumah Papa. Haf. Haidar menghela nafas. Tetapi ia tak bisa menolak perintah Anwar. Baiklah, terserah Papa. Haidar terpaksa mengiyakan. Bagaimana, Orol? Kamu mau kan tinggal di rumah Papa? Tanya Anwar kepada Orol. Iya, Pak, aku mau. Orol setuju. Mobil yang dikemudikan Layam akhirnya sampai di halaman rumah Anwar. Mereka berempat segera turun. Hati-hati, sayang. Haidar berusaha membantu Orol. Memapah Orol untuk masuk ke dalam rumah. Wah, rumah Papa benar-benar mewah. Puji Orol sambil tatapannya berkeliling ke seisi ruangan. Apa kamu lupa dengan rumah ini? Tanya Anwar. Iya, Pak, aku sama sekali tak ingat. Tak apa-apa, pasti nanti lama-lama kamu akan mengingatnya. Timpal Anwar. Markumah! Panggil Anwar kepada salah satu artnya. Ya, Tuan? Timpal Markunah. Ia terpaksa meletakkan handphonenya. Lalu ia berlari mendekat ke arah Anwar. Kamu sudah menyiapkan kamar untuk Orol? Tanya Anwar. Sudah, Pak. Kamar yang di sebelah mana? Kamar yang ada di depan, Pak. Kalau begitu antar Orol ke sana. Perintah Anwar. Biar aku saja yang antar, Pak. Sahut Layam. Ia menawarkan diri. Aku aja yang antar. Haidar juga berbuat hal yang sama. Tampaknya mereka tengah saling bersaing. Akhirnya dua-duanya pun mengantar Orol ke kamar. Sayangnya, Orol lebih memilih digandeng oleh Haidar ketimbang Layam. Bagaimana, sayang? Apa kamarnya cukup nyaman buat kamu? Tanya Haidar setelah mereka sampai. Masuk ke dalam kamar dan melihat-lihat keadaannya. Sepertinya nyaman, Mas. Kamarnya juga bagus. Timpal Orol. Syukurlah. Haidar tampak lega. Ayo sayang, aku antar naik ke tempat tidur. Kamu harus banyak-banyak beristirahat. Haidar kembali memapah Orol. Berjalan menuju ke ranjang yang ada di kamar ini. Orol segera naik dan segera duduk di permukaan empuk tersebut. Oh ya, Mas, aku boleh minta tolong nggak? Ucap Orol. Minta tolong apa, sayang? Timpal Haidar. Jemput Ratempik dong, Mas. Aku ingin dia ikut tinggal di sini. Aku takut kesepian, Mas. Tutur Orol. Baiklah, nanti aku akan jemput dia. Aku akan suruh dia ke sini. Haidar mau menuruti keinginan Orol. Aku ingin kamu jemput dia sekarang juga, Mas. Sekarang? Haidar sedikit tertegun. Iya, sekarang. Baiklah. Aku akan segera pergi ke desa. Kamu baik-baik ya di sini? Aku nggak akan lama. Pamit Haidar. Iya, Mas. Haidar segera keluar dari kamar Orol. Maka sekarang hanya tinggal berdua, Layam dan Orol yang ada di sini. Mbak Orol mau istirahat kan?
Kalau gitu aku juga akan keluar. Layam hampir melangkah menuju ke pintu. Jangan pergi! Cegah Oral. Layam pun langsung menengok kembali ke arah Oral. Ada apa? Mbak, aku ingin bicara sama kamu. Layam berjalan mendekat, lalu berdiri tepat di pinggir tempat tidur. Berdiri di hadapan Oral. Mbak Oral ingin bicara apa? Tanya Layam. Oral tak langsung menjawab. Ia tampak mengatur nafasnya, menyiapkan diri sebelum berucap. Kau tahu kenapa kemarin pagi aku pergi dari hotel? Tanpa sepengetahuan kamu dan tanpa berpamitan sama kamu? Layam menggelengkan kepalanya menanggapi ucapan Oral. Karena aku ingin melarikan diri dari kamu, Layam. Aku ingin mengakhiri semuanya. Mengakhiri? Mengakhiri apa, Mbak? Layam kebingungan dengan ucapan Oral. Mengakhiri hubungan terlarang kita. Hah? Layam terkejut. Aku sudah tahu apa yang terjadi pada kita dulu. Kita diam-diam menjalin hubungan, kan? Kamu adalah selingkuhanku. Iya, kan? Hah? Layam makin terkejut. Yang sebenarnya terjadi bukan seperti itu, Mbak. Tapi, aku ingin mengakhirinya, Layam. Oral memotong ucapan Layam. Sekarang aku sadar perbuatan kita sama sekali tak baik. Tak seharusnya kita mengkhianati Mas Haidar. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin memulai lagi kehidupanku yang baru. Aku ingin menjadi istri yang baik untuk Mas Haidar. Aku tak ingin lagi mengulangi kesalahanku. Mbak Oral itu keliru. Hubungan kita bukan sesuatu yang salah, Mbak. Kita itu cuma... Sudahlah, Layam. Lagi-lagi Oral memotong ucapan Layam. Kau harus menerima keputusanku. Aku tak ingin berhubungan lagi sama kamu. Aku tak ingin terus-terusan melakukan dosa. Aku ingin menghindarinya. Jadi kumohon mulai sekarang, kamu jangan temui aku lagi. Tolong, menghindarlah dari kehidupanku. Karena jika aku terus bertemu denganmu, aku takut tak bisa melupakanmu. Tapi, Mbak, kumohon, Layam, kalau kau benar-benar mencintaiku, kau harus mau menuruti keinginanku ini. Layam menghela nafas berat. Ia tak habis pikir dengan apa yang terjadi. Bisa-bisanya Oral salah paham dengan semuanya. Dan yang lebih parahnya lagi, ia tak memiliki kesempatan untuk meluruskannya. Kalaupun ia bisa melakukannya, Oral pun belum tentu akan percaya. Lebih baik Mbak Oral istirahat saja. Kita bicarakan ini lain kali lagi. Tutur Layam. Ia segera melangkah menuju ke pintu, lalu keluar dari kamar Oral. Seketika Layam terkejut, rupanya sedari tadi Haidar terus berdiri di depan pintu kamar Oral. Dan sepertinya ia mendengar semua apa yang diperbincangkan Oral dan Layam. Hahaha. Haidar tertawa mengejek. Lihatlah. Sekarang keadaan jadi berbanding terbalik memihakku. Dan pada akhirnya, akulah yang akan tetap bersama Oral, bukan kamu. Ucap Haidar. Ia sengaja membalas kata-kata Layam beberapa waktu yang lalu.